SMA Kuala Polan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran Retaker UKIN PPG 2022 dengan materi tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, bab pembelajaran 1 kelas 5 semester 1. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Semua bagus, luar biasa ya, anak kelas 5 ya. Kemudian seperti biasa, sebelum kita belajar dan memimpin doa, silakan. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga kita hari ini diberikan keberkahan ilmu, ya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Pulang ke rumah nanti kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Kemudian selanjutnya ya, seperti biasa juga, kalian diharapkan berdiri karena kita menyanyikan lagu.
kita tumbuh sikap nasionalis di dalam diri kita, maka bangsa kita ini tidak akan mudah dijajah oleh bangsa lain. Kenapa? Karena kita sudah siap jiwa dan raga kita membela tanah air kita ini dari penjajah-penjajah yang masuk mencoba merebut kekayaan dan menjajah bangsa kita ini. Makanya kalau cinta kepada tanah air itu kita tunjukkan. Makanya mulai saat ini, mulai sejak usia kecil kita tanamkan sikap cinta kepada tanah air atau sikap nasionalisme. Oke, baik. Nah tadi semuanya hadir ya. Berarti hadir semua hari ini. Tidak ada yang absen atau tidak ada yang sakit. Sehat semua anak-anak bersama ya. Masih semangat? Masih pagi kita masih semangat. Untuk lebih membuat kita bersemangat, sekarang semuanya tepuk PPK. Ya semuanya tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, luar biasa. Semangat ya. Semangat. Karena kita hari ini belajar sesuatu tentang makhluk hidup. Salah satunya sistem pencernaan. Kita juga akan belajar nanti tentang iklan. Pernah lihat iklan? Pernah lihat iklan di TV? Pernah lihat iklan di koran-koran? Di media-media cetak lainnya seperti majalah atau buku itu ada iklan ya. Tadi pagi kenapa? Menurut kalian, apakah sarapan itu penting? Penting ya? Ada yang tahu kenapa penting? Kenapa sarapan penting? Supaya menambah energi, supaya menambah gizi. Ada lagi yang sebelah sini? Menambah kuat. Ada lagi? Jawaban? Menambah cerdas. Ada lagi? Supaya kita bersemangat. Kita makan itu apakah langsung masuk ke perut atau ada melalui proses? Melalui proses ya. Yang disebut dengan proses apa? Proses pencernaan. Bukan proses pernapasan ya, bukan. Kita makan itu melalui proses pencernaan. Kita makan tidak sama dengan memasukkan sesuatu ke tong sampah misalnya. Tong sampah masuk, keluar lagi seperti barang yang dimasukkan tadi. Tapi kita makan sesuatu barang yang bagus, kita keluarkan yang buruknya, kotoran. Karena makanan itu sudah diproses dalam sistem pencernaan kita. Kita makan dari mana mulainya? Mulut. Habis itu melalui kerongkongan. Tenggorokan itu bernapas. Kerongkongan dia kita saluran di sini ada dua ya. Ada dua. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Tenggorokan itu untuk bernapas. Kerongkongan untuk pencernaan. Masuk ke kerongkongan itu di sini ada lambung, ada usus. Di situlah dia berproses nanti makanan kita. Antara manusia dengan hewan sama tidak? Tidak sama sistem pencernaannya. Berbeda ya. Berbeda. Hewan kita ambil saja satu contoh hewan yaitu hewan. Dan pelajaran kita hari ini adalah tujuannya di tema 3 ya. Pelajaran kita hari ini tema 3, subtema 1. Yaitu makanan sehat. Subtema pertama, subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, dia seperti yang kita sebutkan tadi melalui proses pencernaan. Tujuan kita belajar hari ini adalah dengan mengamati gambar iklan yang disajikan melalui tayangan PowerPoint nantinya yang siswa dapat mengidentifikasi kata kunci atau mengelompokkan kata kunci
atau mengambil kata kunci yang ada pada iklan media cetak dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan menulis hasil pengamatan terhadap iklan media cetak, siswa mampu menyajikan hasil pengamatannya dengan materi atau kelompok. Kemudian dengan mencermati video organ pencernaan hewan ruminansia yang disajikan, ada video itu ya. Siswa mampu menulis informasi tentang organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya masing-masing dengan tepat. Dengan membuat poster organ pencernaan pada hewan ruminansia, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan ruminansia dengan benar. Oke, ini ada yang pertama, ada iklan. Ini ada iklan. Ada iklan makanan. Apa bahasa iklannya? Makanan sehat dan bergizi. Apa solusinya hidup sehat dan awet muda. Ada di apa bahan di bukunya kan? Ada. Lalu iklan yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan anak Anda. Dan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Mas terima dengan rasa ya. Ada kata kunci di situ. Ada kata kunci. Mau lihat iklan yang lain? Hidup sehat dan awet muda dengan jus, buah dan sayur. Kalau mau hidup sehat dan awet muda, kita minum jus, buah, sayur. Kita tadi disuruh mencari kata kunci yang ada di dalam iklan. Jadi kalian sudah kasih kata kunci. Apa itu kata kunci? Tidak. Kata kunci itu adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf karena kedudukannya sebagai kata kunci atau kode yang digunakan dalam memahami atau merangkai dan semacam informasi yang ada dalam kalimat atau paragraf tersebut. Ciri-cirinya seperti apa kata kunci itu? Yang pertama dia katanya satu atau dua buah kata. Dan yang kedua, kata kunci itu mengandung kata yang sifatnya unik. Yang ketiga, kata kunci itu bersifat menyeluruh dari dialah maka semuanya. Dan sekarang kalian temukan kata kunci itu dalam LKPD ini. Ya, temukan kata kunci itu di dalam LKPD. Nah, ya, KPD-nya di situ ditulis nama enggak kan, tanggal tadi berapa, kemudian ini kemudian melaku ke makanan sehat ini apanya judulnya ya. Yang kita kerjakan adalah ini perhatikan. Apa tulisannya? Amati gambar berikut. Ada yang tidak mengerti? Ya? Hah? Dan LKPD yang kedua nanti baru kita berbicara soal ini.
Yang lain dengarkan ya. Silakan Pak Is. Ini hasil dari jawaban kelompok 1. Kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci. Kata kunci tersusun dari suatu atau dua buah kata. Dua kata kunci mengandung yang sifat yang unik. Tiga kata kunci bersifat menyeluruh. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata itu sering ditemukan. Kata kunci adalah kata Kesimpulan dari hasil diskusinya adalah kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat. silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini hasil dari kelompok Dengar ya. Siapa tahu ada yang berbeda ya. kata kunci adalah kata yang istimewa. Ya. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata kunci tersusun dari satu atau dua kata. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan sehat dan manfaat jimat. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata sifatnya unik. Ya. Kesimpulannya? Jadi kesimpulan kelompoknya Dari kesimpulan kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf karena kedudukan sebagai kunci ataupun kode yang digunakan dalam kalimat atau paragraf tersebut. Oke, baik. Tepuk tangan. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Inilah hasil dari kelompok 3. Kata kunci adalah Dengar ya, dengar. Yang lain sambil diskusi. Ya. ciri-ciri sebuah kata kunci adalah dari atau sebuah kata. Dua kata yang sifat unik bersifat kata kunci yang aku temukan dalam iklan makan sehat dan bergizi. Alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci adalah kata yang istimewa dan sering digunakan. Kesimpulan dari Kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf sudah. Silakan dulu. Perkembangan.
Wah ini tak jelas. Ini jelas kayak yang gitu. Pelan-pelan. Kata kunci adalah kata istimewa dalam satu kalimat atau paragraf. Ya, lanjut. Kata kunci menunjukkan lanjutan yang terlihat. Ciri-ciri semua kata kunci adalah kata kunci adalah susunan dari satu kata yang dua kata. Alasan memilih kata kunci sebagai bagian dari kata yang istimewa dalam satu kalimat atau paragraf. Karena disebutkan dari kunci atau Itu enggak sama orang belakang tak kan mau kameranya. Dah, duduk, tangan. Dah, tangan. Baik ya. Dari 5 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Namun berhasil ya. Oke ya. Sudah LKPD sudah kita kerjakan. Tadi sudah selesai LKPD 1. Sekarang kita nyanyi dulu. Semuanya 1, 2, 3. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Soal sapi. Nah,
gambar KPD yang kedua ini kalian gambarkan sapi. Kalian buat gambar sapi. Bisa? Gambar sapi. Habis itu gambarkan pencernaannya seperti ini. Contohnya ada. Boleh kalian tiru yang di sini nanti gambarnya. Habis itu sistem pencernaan yang namanya di sini apa? Bagi kita ada mana? Ini namanya. Ini apa namanya? Ya. Berarti kalian kerjakan yang ini. Dan sekarang kerjakan yang ini dulu ya. Kerjakan yang LKPD 1 saja. LKPD yang ini saja sampai sini, sampai kata kunci. Dan ya, sampai di sini aja kerjakan dulu. Yang di bawahnya nanti. Ada yang kurang paham silakan bertanya. Ada yang kurang tahu silakan bertanya ya. Di apa ya? Di ruang ini operasinya warna apa? Tekniknya warna apa? Bagus sih. Ini mana gambarnya? Mana? Hampir siap ya. Mana? Warna itunya, warna makannya. Warnanya cat, bilang. Jadi tahu bagi masing-masing. Dan jalannya kuat.
Ya, RKPD-nya silakan dikumpulkan. Akhir dari hasil karya kalian. Semangat. Hasil karya kalian ini, gambar-gambar kaliannya akan ditunjukkan di dekat kelas ini. Ya. Jadi, ya duduk kembali. Tadi kita telah belajar tentang kata kunci dari sebuah iklan. Kemudian pelajaran yang kedua kita telah belajar pencernaan pada sapi. Dari pelajaran itu bagaimana? Pelajaran mana yang paling kalian sukai? Iklan tadi suka? Sapi? Jadi kesimpulan kata kunci tadi apa? Apa kan? Dua kata yang unik. Kata-kata yang istimewa dan satu kata yang Tidak. Jadi kata kunci adalah sebuah kata yang istimewa dari suatu kalimat atau paragraf. Karena dari kalimat itulah kode atau kata kode yang digunakan untuk memahami sebuah pesan, ya. Kata kunci tadi berarti adalah kata yang istimewa yang digunakan dalam suatu kalimat atau paragraf. Kemudian, ya kalian, hewan manusia tadi adalah hewan yang dalam dua kali proses, dalam dua langkah, ya, yang memakan makanannya dalam dua langkah. Setelah dimakan masuk kepada rumen dan retikulum, habis itu dikeluarkan lagi ke mulut, tidak masuk lagi ke masuk, ya, namanya mulut kita. Masuk atau asam nanti dia akan bentuk asam lemak. Tidak ke usus. Baik. Sudah lagi, ya. Sudah lagi. Dan berdiri. Langsung ke usus. Usus ada dua usus halus dan usus besar. Di usus halus terjadi penyerapan sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh. Di usus besar terjadi proses penyaringan kotoran, penyaringan sisa-sisa makanan. Di sisa makanan itulah yang akan dikeluarkan mengarah pada rektum. Rektum tadi tempat keluar, saluran keluar. Dan tempat keluarnya adalah salurannya rektum. Nah, sampai situ. Ada yang bertanya? Ada yang tak paham? Jelas? Jelas? Perut sapi tadi sudah jelas. Sekarang perut manusia atau perut sapi? Oke. Dalam perut sapi tadi sudah kita jelaskan. Pencernaannya adalah dimakan melalui mulut, hasil mulut itu apa? Melalui kerongkongan dan yang masuk ke rumen, di rumen dan retikulum. Retikulum nanti dioperlah makanan sapi jadi ke mulut kembali. Dari mulut dia keluar lagi langsung kepada masuk.
dalam apa? Di saluran khusus diproses terjadi penyerapan sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian dari usus halus dan usus besar terjadi penyaringan sisa makanan. Sisa makanan tadi dikeluarkan melalui saluran rektum dulu. Akhirnya ke anus keluar dari tanah. Meja. Ya, sampai di situ. Oke, sudah? Sudah dijelaskan juga tadi, makanan masuk dalam sapi melalui proses. Apa proses? Prosesnya seperti yang Bapak jelaskan tadi dan ada gambarnya. Ya, baru kita jawab jelaskan. Baik, sudah. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan sebelum kita keluar kita berdoa dulu. Kembali